Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, Bapak Suryanto Sosro Widigdo, SEMM. Kami dari kelompok 7, saya sebagai ketua Neti Setiawati dengan NIM 64240278 dan di sebelah kiri saya Salwa N. Sabila dengan NIM 64241405. Saya Liva Rashida Putra Zela dengan NIM 64242156. Saya Natasha Zahra dengan NIM 64241167. Saya Syakira Zara Najwa dengan NIM 64240366. Saya Salsabila Jasmina Zahra dengan NIM 64240788. Saya Maya Nurlita dengan NIM 64241499. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi utilitas, penerapannya dalam ekonomi. Saya akan menjelaskan pengertian fungsi utilitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, utilitas merupakan faedah atau manfaat. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, fungsi utilitas merupakan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi barang atau jasa. Teori utilitas pertama kali dikenalkan pada abad ke-18 oleh Daniel Bernoulli, yang merupakan seorang matematikawan Swiss. Teori ini sering dijadikan sebagai pendekatan untuk memahami perilaku konsumen. Setiap individu sebagai konsumen dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi yang memerlukan beragam barang dan jasa, dan itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori utilitas. Pada permulaan abad ke-18, Daniel Bernoulli memelopori perkembangan suatu ukuran utilitas dengan menyatakan bahwa nilai sebenarnya kekayaan seseorang merupakan logaritma dari sejumlah uang. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh von Neumann dan Morgenstern pada tahun 1974, yang menyatakan bahwa kurva utilitas dapat dibuat untuk setiap individu jika asumsi tertentu tentang pilihan individu tersebut berlaku. Utilitas dapat diartikan sebagai pilihan atau nilai guna yang dimiliki oleh pengambil keputusan, di mana keputusan diambil dengan mempertimbangkan faktor risiko yang dinyatakan oleh angka. Angka utilitas tertinggi menunjukkan pilihan yang paling disukai, sedangkan angka utilitas yang lebih rendah mencerminkan pilihan yang kurang diminati. Sebagai contoh, jika himpunan X sama dengan X, Y, Z, dan seterusnya diartikan sebagai kumpulan pilihan, maka jika X dan Y merupakan anggota dari X, hanya satu dari dua kondisi yang dapat berlaku. Yang pertama, X kurang disukai daripada Y, dan yang kedua, X lebih disukai daripada Y. Asumsi utilitas setiap pengambil keputusan dapat berbeda-beda dan mewakili salah satu dari 5 bagian berikut, yaitu yang pertama, tingkat pilihan. Asumsi ini mengambil keputusan yang mengacu pada struktur dari keputusan dengan jumlah pilihan terbatas. Misalnya, terdapat pilihan X dan Y, maka asumsi utilitasnya ialah X kurang dari Y atau X lebih dari Y. Yang kedua, transitivitas pilihan. Asumsi ini mengambil keputusan dengan tidak menganggap pilihan dari pilihan tertentu dalam situasi yang dihadapi. Misalnya, terdapat pilihan X, Y, dan Z, di mana X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Yang ketiga, asumsi kontinuitas. Asumsi ini mengambil keputusan yang memiliki hasil terbaik dan hasil terburuk sebagai hadiah bahwa individu menganggap pilihannya dengan hasil yang cukup di antara kedua hasil yang tertinggi. Yang keempat, asumsi substitutabilitas. Asumsi ini mengambil keputusan yang memungkinkan adanya perbaikan dengan pergantian suatu hasil dengan hasil lainnya, asalkan terdapat kesamaan. Yang kelima, ada asumsi peningkatan pilihan. Asumsi ini mengambil keputusan yang mempunyai hasil yang setara. Oleh karena itu, keputusan yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai hasil yang lebih diinginkan, maka pilihan yang bersangkutan harus lebih disukai. Jenis-jenis utilitas. Dalam teorinya, terdapat 4 jenis utilitas. Adapun jenis-jenis utilitas adalah sebagai berikut. A. Utilitas waktu atau time utility.
berkaitan dengan ketersediaan produk yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian pada waktu produk tersebut dibutuhkan. Perusahaan dapat mengoptimalkan utilitas ini dengan menyesuaikan seluruh proses produksi, mulai dari perencanaan hingga pengiriman. Contohnya, baju tebal biasanya dipasarkan beberapa bulan sampai musim dingin berakhir, yang bertujuan agar konsumen dapat membeli baju tebal pada saat dibutuhkan. B. Utilitas kepemilikan atau possession utility. Berkaitan dengan perubahan produk dari satu orang ke orang lain. Nilai ini tercipta ketika seorang konsumen membeli produk dari produsen guna memenuhi kebutuhannya. Dengan memiliki barang ini, seseorang mendapatkan kebebasan penuh untuk menggunakannya. Contohnya, utilitas kepemilikan stetoskop bagi tenaga medis tinggi karena tenaga media membutuhkan stetoskop dalam menjalankan tugasnya. C. Utilitas tempat atau place utility. Dengan bagaimana produk tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Utilitas tempat dapat dimaksimalkan dengan menjadikan produk dapat dijangkau oleh konsumen pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi sangat dibutuhkan. Contohnya, kantin perusahaan harusnya berada di bagian depan bangunan perusahaan, agar kantin mudah dijangkau oleh konsumen yang berasal dari perusahaan itu sendiri. D. Utilitas bentuk atau form utility. Berkaitan dengan bentuk produk yang dipasarkan oleh produsen. Bentuk ini lebih bermanfaat dibandingkan dengan bentuk bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Oleh karena itu, produk akan memiliki utilitas yang tinggi ketika terjadi perubahan bentuk pada bahan pembentuknya. Contohnya, utilitas potong roti itu lebih tinggi daripada utilitas bentuk bahan pembuat roti seperti tepung, gula, dan telur. Selanjutnya ada pendekatan utilitas. Selain dibagi menjadi beberapa jenis, utilitas juga memiliki dua pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pendekatan ordinal atau ordinal approach. Suatu pendekatan terhadap manfaat yang tidak dapat diukur, tetapi dapat dibandingkan antara produk satu dengan yang lainnya, sehingga penilaiannya bersifat kualitatif. Asumsi pendekatan ordinal ini menyatakan bahwa konsumen akan memuaskan keinginan mereka secara rasional dan memiliki pilihannya tersendiri. Contohnya, Jasmine lebih puas membeli satu sunscreen dengan uang Rp100.000, sedangkan Salwa lebih puas membeli 2 sunscreen dan 1 lip balm. Dengan demikian, kepuasan yang didapatkan ditentukan sendiri oleh konsumen tanpa adanya pengukuran nilai. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan kardinal atau cardinal approach, suatu pendekatan terhadap manfaat yang biasa diukur melalui angka secara sistematis sehingga penilaiannya bersifat kuantitatif. Satu utilitas dalam ekonomi adalah util. Dalam pendekatan kardinal dikenal konsep utilitas marginal utility, dan utilitas total utility. Berikut penjelasannya. Yang pertama, utilitas marginal. Marginal utility merupakan pertambahan atau pengurangan kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengonsumsi barang tertentu untuk memenuhi kepuasannya. Utilitas marginal dapat dirumuskan dengan marginal utility sama dengan total utility pada unit ke N dikurangi total utility pada unit sebelumnya, yaitu ke N-1. Yang kedua ada utilitas total utility, merupakan utilitas yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Utilitas total dapat dirumuskan dengan total utility adalah jumlah dari kegunaan utility yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi, mulai dari unit pertama hingga unit ke N. Dan ada juga contoh pendekatan kardinal yang dinyatakan dalam angka pada tabel berikut. Tabel ini menunjukkan bahwa pada awalnya saat jumlah apel yang dikonsumsi meningkat, utilitas total juga meningkat. Tapi jika kita lihat utilitas marginal, nilainya makin lama makin menurun dari 30, 20, 15, dan seterusnya. Bahkan setelah apel ke-8, marginal utilitas menjadi negatif, artinya tambahan konsumsi justru mengurangi kepuasan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak barang dikonsumsi, tambahan manfaatnya makin kecil, sesuai dengan hukum utilitas.
marginal yang menurun. Dan ada juga grafik utilitas total dan marginal. Kurva di atas menunjukkan jika jumlah konsumsi apel bertambah, maka utilitas total akan meningkat. Utilitas total mulai menurun pada waktu konsumsi apel melebihi 8 buah, sedangkan utilitas marginal menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa hukum utilitas marginal semakin menurun. Kurva utilitas marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah apel yang ke-8, sehingga utilitas marginal menjadi negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keseimbangan konsumen pendekatan utilitas. A. Keseimbangan konsumen dengan pendekatan ordinal. Secara teori, keseimbangan konsumen terjadi ketika garis anggaran bersinggungan dengan kurva indiferen yang digambarkan dalam kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama adalah tempat kedudukan titik-titik kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Oleh karena itu, untuk menggambar kurva kepuasan sama, perlu dianggap bahwa konsumen hanya mengonsumsi dua jenis barang. Contohnya, Maya mengombinasikan konsumsi bakso dengan mie. Kepuasan Maya dari konsumsi bakso dan mie dalam sebulan dapat ditulis sebagai berikut. U sama dengan X dikali Y, di mana U sama dengan tingkat kepuasan, X sama dengan konsumsi bakso porsi per bulan, Y sama dengan konsumsi mie porsi per bulan. Pada tabel 2.2, contoh keseimbangan konsumen dengan pendekatan ordinal. Kombinasi A sampai E menunjukkan kombinasi konsumsi dua barang, bakso dan mie, yang memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Tingkat substitusi marginal (MRS) menunjukkan seberapa banyak konsumen bersedia mengorbankan satu barang untuk mendapatkan tambahan satu unit barang lainnya dengan tingkat kepuasan yang tetap. Misalnya, dari kombinasi A ke B, Maya mengurangi konsumsi bakso dari 25 menjadi 20, berkurang 5, dan meningkatkan konsumsi mie dari 4 menjadi 5, bertambah 1. Jadi, MRS-nya sama dengan 5 dibagi 1 sama dengan 5. Artinya, Maya rela mengorbankan 5 porsi bakso untuk mendapatkan 1 porsi mie. Dari B ke C, Maya mengurangi konsumsi bakso dari 20 menjadi 10, berkurang 10, dan meningkatkan konsumsi mie dari 5 menjadi 10, bertambah 5. Jadi MRS-nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. C ke D, Maya mengurangi konsumsi bakso dari 10 menjadi 5, berkurang 5, dan meningkatkan konsumsi mie dari 10 menjadi 20, bertambah 10. MRS-nya sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. D ke E, Maya mengurangi konsumsi bakso dari 5 menjadi 4, berkurang 1, dan meningkatkan konsumsi mie dari 20 menjadi 25, bertambah 5. MRS-nya sama dengan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Ini mencerminkan hukum substitusi menurun. Semakin banyak mie yang dikonsumsi, konsumen bersedia mengorbankan lebih sedikit bakso untuk mendapatkan tambahan mie. Pada tabel tersebut menunjukkan 5 kombinasi antara konsumsi bakso dan mie yang memberikan tingkat kepuasan sama kepada konsumen. Artinya, kombinasi A akan memberikan kepuasan yang sama dengan kombinasi B atau kombinasi yang lainnya. Berdasarkan data tersebut, kurva kepuasan samanya seperti gambar berikut. Grafik pada gambar 2.2 kurva kepuasan sama adalah kurva indifference.
yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi bakso X dan mie Y yang memberikan tingkat kepuasan utilitas yang sama kepada konsumen. Sumbu X horizontal menunjukkan jumlah konsumsi bakso dalam porsi per bulan. Sumbu Y vertikal menunjukkan jumlah konsumsi mie dalam porsi per bulan. Grafik kurva menghubungkan titik-titik kombinasi A sampai E yang terdapat di tabel. Setiap titik memiliki nilai U sama dengan X dikali Y sama dengan 100. Artinya, semua titik memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan adanya trade-off. Ketika konsumsi bakso diturunkan, konsumsi mie harus ditingkatkan agar tingkat kepuasan tetap sama. Selanjutnya, ada keseimbangan konsumen dengan pendekatan kardinal. Seorang konsumen dikatakan seimbang apabila konsumen tersebut mencapai kepuasan maksimum dari mengkonsumsi suatu barang. Kepuasan maksimum ini dapat terjadi jika konsumen melakukan pengorbanan untuk mendapatkan manfaat yang diperoleh. Rumus syarat keseimbangannya adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY. Dan untuk mencari total utilitasnya dapat menggunakan rumus PX dikali QX ditambah PY dikali QY. Dan keterangannya adalah sebagai berikut. Untuk studi kasus, misalnya, seorang konsumen memiliki uang sebesar Rp12 yang akan dibelanjakan untuk dua jenis barang, yaitu barang X dan barang Y. Dengan harga barang X yaitu Rp2 per unit, dan barang Y yaitu Rp1 per unit. Tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari masing-masing unit barang ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk menghitung keseimbangan, kita perlu menghitung marginal utilitas per harga. Cara menghitungnya adalah dengan membagi harga tiap produk dengan marginal utilitasnya. Contohnya, karena produk X memiliki harga Rp2 per unit, maka setiap marginal utilitas produk X akan dibagi dengan 2. Dan untuk produk Y yang memiliki harga Rp1 per unit, maka setiap marginal utilitas produk Y akan dibagi dengan 1. Dan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mencari syarat keseimbangan dengan menggunakan rumus MUX per PX sama dengan MUY per PY. Maka, kita perlu mencari marginal utilitas produk X dan marginal utilitas produk Y yang jumlahnya seimbang pada tabel. Dan kita mendapatkan marginal utilitas yang seimbang yaitu untuk produk X yaitu berada di kuantiti 3 karena pada kuantiti 3 marginal utilitas produk X-nya ini adalah 12 dan dibagi dengan harga produk X yaitu 2 hasilnya adalah 6. Dan untuk produk Y berada di kuantiti 6 karena pada kuantiti 6 marginal utilitas produk Y-nya adalah 6 dan dibagi dengan harga produk Y yaitu 1. Hasilnya adalah 6. Ini memenuhi syarat keseimbangan konsumen yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Hasilnya sama-sama 6. Selanjutnya, kita akan mengecek pengeluaran konsumen. Pengeluaran konsumen ini totalnya harus Rp12. Untuk mengecek pengeluaran ini dapat menggunakan rumus total pengeluaran sama dengan PX dikali QX ditambah PY dikali QY. Harga produk X yaitu 2 dikali dengan kuantiti produk X yang kita dapatkan tadi adalah 3, ditambah dengan harga produk Y yaitu 1, dan dikali dengan kuantiti produk Y yaitu 6. Hasilnya adalah 12. Ini sesuai dengan total anggaran konsumen yaitu Rp12. Langkah terakhir adalah menghitung utilitas totalnya dengan menggunakan rumus utilitas total sama dengan MUX dikali QX ditambah MUY dikali QY. Marginal utilitas produk Y yang tadi kita dapatkan adalah 12 dikali dengan kuantitas produk X yaitu 3 ditambah dengan marginal utilitas produk Y yaitu 6 dikali dengan kuantiti produk Y yaitu 6. Hasilnya adalah 72. Maka total utilitas yang didapatkan oleh konsumen adalah 72.
Saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam perekonomian. Kasus pengoplosan Pertamax oleh Pertamina yang terungkap dalam laporan LBH Jakarta dan Celios 2025 menunjukkan penurunan signifikan dalam utilitas konsumen, di mana konsumen merasa dirugikan karena membayar harga premium yaitu RON 92 namun hanya mendapatkan kualitas lebih rendah yaitu RON 90, sehingga menanggung risiko kerusakan kendaraan dan kerugian ekonomi. Utilitas konsumen yang dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar, harga, kepercayaan terhadap konsumen, risiko kerusakan kendaraan, dan perlindungan konsumen mengalami penurunan drastis terhadap produk Pertamina. Pendekatan ordinal memperlihatkan perubahan preferensi di mana Shell menempati urutan pertama dalam utilitas karena dinilai lebih transparan, berkualitas, dan minim risiko. Sementara Pertamina berada di posisi kedua akibat merosotnya kepercayaan publik. Data menunjukkan bahwa 86,43% konsumen merasa dirugikan, 55,25% mengalami kerusakan kendaraan dengan rata-rata kerugian 1-5 juta, dan 37% menyatakan dana tersebut seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, sedangkan total kerugian masyarakat ditaksir mencapai 17,4 triliun per tahun. Akibatnya, banyak konsumen mulai beralih ke alternatif seperti Shell, BP, dan Vivo yang dianggap lebih dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak pada utilitas atau kepuasan para konsumen. PT Pertamina mengalami penurunan utilitas atau kepuasan terutama pada produk Pertamax karena kualitas yang tidak sesuai harapan, risiko kerusakan pada kendaraan, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan dari konsumen. Di sisi lain, PT Shell berhasil meningkatkan utilitasnya atau kepuasannya karena produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang lebih terjamin, terpercaya, dan transparansi yang lebih tinggi, serta risiko kerusakan pada kendaraan yang lebih rendah. Yang keempat, implikasi pendekatan secara ordinal. Dengan pendekatan ordinal, konsumen tidak perlu menghitung seberapa besar utilitasnya atau kepuasannya dalam bentuk angka, tetapi cukup mengurutkan. Yang pertama, yaitu sebelum kasus pada PT Pertamina, banyak konsumen menempatkan Pertamax pada PT Pertamina di urutan pertama karena mudah diakses dengan harga yang terjangkau. Namun, setelah kasus, PT Shell naik ke urutan pertama karena faktor kepercayaan dan kualitas, sementara Pertamax turun ke urutan kedua. Berikut tabel ringkasan preferensi pada PT Pertamina dan Shell tersebut. Kesimpulannya, kasus korupsi dan pengoplosan pada Pertamax menyebabkan penurunan utilitas atau kepuasan konsumen terhadap produk Pertamina secara signifikan. Konsumen kini lebih memilih PT Shell karena utilitas atau kepuasan yang lebih tinggi, terutama dari sisi kualitas, keamanan, dan kepercayaan. Dengan adanya pendekatan ordinal, memudahkan analisis perubahan perilaku konsumen tanpa harus mengukur utilitas atau kepuasan secara kuantitatif. Cukup dengan mengurutan preferensi berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka secara pasca dan skandal.